Pemirsa, hasil rapat paripurna DPR memutuskan menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Sutarman. Dari keputusan DPR ini, apakah Presiden Joko Widodo akan tetap melantik Budi Gunawan? Lalu bagaimana dengan komitmen pemberantasan korupsi yang sebelumnya sudah digadang-gadang oleh Presiden saat melakukan kampanye dulu? Kita akan membahas topik ini bersama narasumber yang sudah berada di studio, yaitu Direktur Program Transparansi International Indonesia, Ilham Saenong, dan kita juga menantikan kehadiran Dwi Ria Latifah, anggota Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat bergabung, Pak Ilham. Apa kabar? Ya, baik. Agak kareba, Haji Baji. Baji. Oke. Kalau kondisi Anda baik, tapi kayaknya ada yang tidak baik terkait hukum dan politik. Siapa yang menang kira-kira ini? Ya, cuaca lagi mendung ini. Lagi mendung ya? Lagi mendung. Jadi Indonesia menghadapi suatu cobaan mungkin ya, tantangan yang sangat besar di bidang politik dan hukum. Iya. Dan kita harus yakin bahwa di titik ini seseorang harus memberikan keputusan yang memuaskan, ditinjau dari segi kredibilitas, kemudian otoritas, dan juga kepentingan publik. Siapa orang ini? Presiden kah? Ya, tentu saja. Tapi apakah kita masih, dalam tanda petik ya, masihkah kita bisa berharap bahwa kepala negara kita akan melakukan sebuah tindakan radikal mengambil keputusan penting terkait Kapolri? Ya, tentu saja. Siapa lagi yang bisa kita harapkan? Pertama, bahwa dia terpilih oleh suatu dukungan masyarakat dari publik, dari rakyat yang sangat besar. Mengapa demikian? Karena Jokowi memiliki visi dan keberpihakan yang jelas, dan itu dibuktikan di dalam sebuah statement, katakanlah visi misi dan agenda dalam Nawacita. Nah, di sana disebutkan bahwa beliau akan memilih Kapolri yang bagus, ya, yang berintegritas, bersih dan seterusnya. Nah, atas dasar itu menjadi mudah bagi dia sebenarnya untuk memberikan keputusan politik di saat cuaca yang lagi mendung ini. Ya. Retorikanya mungkin mudah dikatakan, tapi ketika niat itu akan diwujudkan, Jokowi dihadang oleh kepentingan dari Ketua Umum PD Perjuangan sehingga Jokowi meminjam mulut KPK. Pak, persoalannya bukan menurut saya, lebih bagus kita letakkan dalam posisi beliau sebagai presiden. Siapa sesungguhnya yang jadi presiden? Ya, kepentingan politik tentu saja ada, ini realitas politik, dan dia berada di dalam pusaran politik. Tetapi yang sesungguhnya kita butuhkan sekarang, semenjak beberapa tahun yang lalu dan sampai sekarang setelah 15 tahun sekian reformasi, adalah seorang negarawan yang ditampilkan oleh Jokowi pada saat dia memimpin pada saat itu di Solo, kemudian di Jakarta, dan sekarang dia mesti menunjukkan itu ketika dia menjadi presiden. Itu yang ditunggu oleh publik sesungguhnya. Ya, artinya dialah presidennya, dialah yang bertanggung jawab, dialah yang mengambil keputusan final kan seharusnya kan. Tapi prediksi Anda, tetap dilantikkah Komjen Budi Gunawan? Tidak ada pilihan bagi dia untuk terus meneruskan ini. Menurut saya, dia sebagai seorang presiden saatnya memutuskan untuk menghentikan. Dia harus mendengarkan aspirasi publik. Dia harus menarik Komjen Budi Gunawan dan meminta dia berkonsentrasi ke kasus yang membelitnya dan menjalani proses hukum di KPK. Kayak gitu. Tapi tentu saja ini adalah keputusan politik dari seorang Jokowi, dan dia bisa menggunakan kewenangannya untuk melakukan ini. Ya. Sebelumnya banyak yang menilai bahwa sebenarnya Presiden sedang memainkan peran penting dalam praktek politik ketatanegaraan gitu kan. Jadi untuk mengurangi dominasi peran Ibu Mega, Presiden Jokowi meminjam mulutnya KPK, tapi ternyata sekarang Presiden berhadapan dengan kekuatan di DPR. Bagaimana Anda melihatnya? DPR sudah selesai, ya. DPR sudah selesai dalam pengertian bahwa memang kita sudah tahu bahwa DPR akan memproses ini. Yang mengejutkan bagi publik sesungguhnya adalah bahwa proses yang di tingkat presiden sendiri berjalan sangat cepat. Kemudian di parlemen lebih cepat lagi. Nah, sekarang bolanya ada di presiden. Bagi kita melihat bahwa semalam Jokowi sudah berusaha menjelaskan apa yang terjadi, dan kemudian dia mendelay bahwa setelah proses ini selesai, dan sesungguhnya sudah selesai hari ini, bolanya ada di dia, saatnya dia mengatakan menurut saya dia harus menarik, ya, menghentikan proses ini. Kemudian artinya Jokowi juga tetap menghormati apa yang menjadi rekomendasi dari DPR gitu kan. Menghormati ini diartikan seperti apa? Ya, bahwa proses itu berjalan, karena kan surat sudah masuk begitu ya, dan kemudian sudah diagendakan, dan
waktu itu sebenarnya ada peluang untuk Jokowi menyurati kembali DPR untuk menarik, tetapi itu tidak digunakan. Dan dia menjelaskan semalam bahwa selesai sudah, ini kita menghormati KPK, kemudian menghormati DPR. Begitu selesai DPR, maka sekarang ada di dia, dan sekarang ada proses hukum di hadapan Budi Gunawan. Nah, untuk menghindari, menurut saya, untuk menghindari agar proses ini tidak berlarut-larut, dan sebelum Budi Gunawan menjadi Kapolri, ya saatnya dia menghentikan begitu ya. Ya, tapi apakah itu akan dilakukan dalam waktu secepatnya atau melihat perkembangan politik berikutnya? Ini kan yang bertarung sebenarnya hukum dan politik kan? Iya. Dan ya dia yang memegang roda politiknya sekarang. Maksud saya sudah selesai begitu ya proses yang berjalan di tingkat administrasi politiknya. Sekarang saatnya dia memutuskan mengambil keputusan. Begitu. Beranikah? Tidak ada pilihan bagi dia. Dia harus mendengarkan suara hatinya dan suara hati publik. Kalau Anda saya tanya berani, mungkin beda ketika Pak Jokowi yang saya tanya, berani nggak Pak? Yang terbayang di benak Pak Jokowi kan macam-macam. Ada kekuatan di parlemen, dari partainya sendiri gitu kan. Ada ketum PD Perjuangan, dan banyak hal kan yang jadi pertimbangan kan. Dan dia juga bisa kehilangan dukungan publik. Betul. Dia jangan sampai lupa bahwa dukungan publik sangat berarti di dalam dia menjalankan program-programnya. Dan juga dia sebagai seorang negarawan, dia harus menunjukkan bahwa ini selesai. Ya. Tapi kan PDIP justru membantah bahwa nama Komjen Pol Budi Gunawan itu merupakan nama yang diusulkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Sementara Presiden mengatakan bahwa nama itu kan memang nama yang muncul dari usulan Kompolnas gitu kan. Jadi siapa yang bicara atas siapa ini sebenarnya? Betul, banyak versi yang berkembang di belakang. Tetapi pada akhirnya adalah nama yang diusulkan itu adalah nama yang bermasalah. Itu yang menjadi paling penting sekarang pokoknya. Atau dan tidak penting yang ngusulin siapa, ini terkait dengan nama tidak bersih begitu kan? Nama ini tidak bersih, dan itu adalah kontradiktif dengan apa yang bukan hanya keinginan publik, tetapi juga apa yang sesungguhnya menjadi janji Jokowi pada saat akan maju pada saat itu. Dan menurut saya yang paling penting adalah boleh dikatakan pada saat diajukan kepada DPR, kan belum ada penetapan oleh KPK. Jadi masih bisa berjalan sesuai dengan apa saja begitu ya. Tetapi sekarang sudah ada alasan yang sangat jelas, dan saatnya dengan alasan itu Presiden ya itu yang kita butuhkan sekarang. Oke, baik. Kita break dulu, Mas Ilham. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.